semuanya, perkenalkan nama saya Nurma Saharani Devi dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah pengantar ilmu politik yang sudah saya buat. Kemudian saya beri judul Dampak Teknologi Informasi dalam Menyuarakan Kebebasan Berpendapat. Yang pertama ada pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap masyarakat dalam menyuarakan pendapat di era demokrasi ini. Salah satu tanda kemajuan teknologi di era digital kini yaitu berbagai macam platform media sosial muncul berkembang pesat. Hal tersebut pun tidak luput dalam aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi. Saat ini banyak media sosial digunakan sebagai wadah penyalur pendapat aspirasi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk kegiatan berdemokrasi, lantas seberapa besar peran media sosial sebagai corong aspirasi masyarakat? Saat ini media sosial menjadi salah satu wadah yang berperan besar bagi masyarakat untuk berpendapat dan efektif sebagai wadah aspirasi masyarakat yang tidak bisa menyuarakan pendapatnya secara langsung seperti berdemonstrasi. Era digital merupakan era yang menyediakan ladang pembuka peluang besar bagi masyarakat untuk turut adil dalam menyuarakan pendapatnya maupun aspirasi sebagai rakyat. Media sosial merupakan salah satu hal yang muncul sebagai implementasi berdemokrasi bagi masyarakat. Dalam menggunakan media sosial harus dimaknai dengan baik dan bertanggung jawab. Apa yang kita suarakan menyalurkan aspirasi harus dengan cara yang sesuai dengan topik atau isi masalah. Argumen yang disampaikan harus dengan benar dan sesuai dengan masalah atau peristiwa tersebut agar dapat didengar oleh pemerintah atau pihak yang terkait. Pemerintah menuntut keaktifan masyarakat dalam mengkritik pemerintah, namun pernyataan tersebut menimbulkan polemik berbagai kalangan. Adanya UU ITE membuat masyarakat khawatir dalam memberi kritik dan masukan kepada pemerintah karena kurangnya jaminan atas kebebasan berpendapat dalam memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial. Maka kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam berkembangnya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menyatakan pendapat. Tulisan ini bertujuan menelusuri hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor hukum nasional, terutama pasal 310 dan 311 KUHP. Dengan begitu, ditemukan formulasi yang tepat mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan juga melaksanakan pengumpulan data lapangan dan dari para penegak hukum akademis untuk mengetahui penerapan hukum terkait pasal 310 yang membahas tentang pencemaran nama baik, pasal 310 KUHP yang terlibat. Yang kedua, dampak teknologi informasi dalam menyuarakan pendapat. Adanya kemajuan teknologi informasi kini membuat masyarakat mudah menyerap informasi dalam hal apapun. Bahkan masyarakat bisa berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Dalam hal menyuarakan pendapat, dengan adanya teknologi informasi akibatnya banyak dampak positif di masyarakat. Di antaranya, teknologi digital memberikan dampak positif sehingga rakyat tidak lagi kaku untuk menyalurkan pendapat aspirasi yang diinginkan. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube kini telah mudah diakses
oleh kalangan anak-anak hingga orang tua. Media sosial berperan besar dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Tren yang penyampaian aspirasi masyarakat melalui jejaring sosial pun semakin beragam. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya komunitas di grup Twitter, Facebook yang bermunculan dan menyatakan diri sebagai wadah aspirasi masyarakat. Maka saat ini banyak inovasi yang baik sebagai penyaluran aspirasi, mengingat hampir sebagian waktu manusia dihabiskan di depan layar digital. Penyebaran informasi yang cepat pun dirasa menjadi alternatif lebih baik di era saat ini. Yang ketiga, dampak negatif bagi masyarakat dalam menyuarakan kebebasan berpendapat di era demokrasi. Tak hanya dampak positif, teknologi informasi juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat dalam menyuarakan kebebasan berpendapat. Warga negara dengan dapat seenaknya mengomentari pendapat orang lain tanpa menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan memiliki beberapa dampak yang lain juga, diantaranya keamanan data. Teknologi informasi dan komunikasi bekerja dengan menghimpun sejumlah besar data dan penyimpanan dalam satu tempat. Ini berupa informasi pribadi mengenai individu atau organisasi. Sebab jangan pernah berikan data pribadi apalagi ke situs yang tidak terpercaya. Yang kedua, kehidupan sosial. Kehidupan sosial TIK turut mengatur cara kita bersosialisasi dan berkomunikasi. Semenjak ada TIK, kita lebih sering bersosialisasi melalui perangkat digital daripada melalui kehidupannya. Di satu sisi, kita menjadi lebih mudah terhubung, di sisi lain kualitas hubungan berkurang karena kita menjadi lebih sibuk dengan perangkat masing-masing. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kontak fisik di kehidupan nyata dapat menyebabkan depresi dan penyakit mental lainnya. Yang ketiga, kecanduan. Media sosial, game, komputer, dan yang lainnya dapat membuat kita ketagihan media sosial. Dengan figur scroll tanpa batasnya bisa membuat Anda lupa waktu, sama saja dengan game yang perlu dimainkan sampai akhir. Jadi, kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah bahwa setiap masyarakat memiliki kebebasan mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan, media cetak, maupun sesuai dengan yang sudah diatur dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Akan tetapi, sebagai masyarakat juga dalam menyampaikan pendapat harus sesuai dengan fakta dan juga memperhatikan nilai-nilai agama agar tidak ada pihak yang dirugikan serta tidak menimbulkan kekacauan atas aspirasi atau pendapat yang kita sampaikan. Seharusnya untuk masyarakat, apabila ingin menyampaikan kritik atau saran ke pihak lain, harus disampaikan secara baik, sopan, dan memahami tata cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.